Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin, para ustaz, para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya diberi waktu 5 menit. Tadi saya tawari 10 menit. Mudah-mudahan saya bisa bicara dalam waktu 5 menit, menyampaikan sebuah pesan yang sangat luar biasa. Kita mulai dulu dengan kita memetikkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, ada satu bangsa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini hebat, bangsa ini dahsyat, bangsa ini unggul semenjak zaman kenabian, semenjak zaman kerasulan. Bangsa ini ternyata hadirin sekalian, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, itu dilesep. Tidak ada kisah, tidak ada cerita. Tapi kemudian setelah Rasulullah, para sahabat dan kaum muslimin unggul menjadi bangsa kaum muslimin yang menguasai dunia, dan kemudian kaum muslimin tenggelam, puncaknya di tahun 924. Ada kisah tragedi yang bangsa yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Baqarah, misalnya wa faddalnahum 'alal 'alamin. Bangsa kaum ini dimuliakan Allah melebihi bangsa yang lain di dunia. Hadirin sekalian, memang hebat dan harus kita akui kehebatannya. Dunia modern tidak akan terjadi tanpa campur tangan mereka. Tidak akan terjadi tanpa campur tangan mereka. Sebaliknya, seluruh tragedi modern dari ini, seluruh tragedi modern dari ini, itu tidak akan terjadi kecuali mereka ini ikut campur. Saya membaca sebuah buku judulnya Who is Behind the World War I and the World War II. Siapa sebenarnya mereka yang menjadi otak di belakang perang dunia pertama, perang dunia kedua itu? Jawabnya tidak ada mereka. Bangsa yang saya ceritakan ini sekalian adalah bangsa yang kemudian membuat tragedi Timur Tengah itu 180 derajat berbalik. Ketika dulu kaum muslimin masih berkuasa, ketika dulu kekuasaan Islam itu lagi berkuasa di sekalian, kira-kira sebelum tahun 1924, mereka mengemis kepada Sultan Hamid II untuk sekedar menyewa tanah Palestina di sekalian, sekedar menyewa tanah Palestina. Sultan ini kemudian mengatakan tidak bisa, karena bumi ini bukan bumi saya. Tanah kami ini adalah bukan tanah kami, adalah tanah kaum muslimin mereka. Hadirin sekalian, itu penguasa kaum muslimin dulu sebelum. Tetapi memang Allah mungkin sudah berkehendak lain. Hadirin sekalian, saya tadi ceritakan surat Al-Baqarah itu menceritakan bagaimana karena kemaksiatan mereka, bagaimana karena mereka itu di dalam surat Al-Baqarah dikatakan karena mereka wayaqtuluna nabiyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Di antara karena kebelisan mereka, bahkan membunuh banyak nabi, membunuh banyak rasul, bahkan sangat melanggar batas. Bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salam, dan banyak kisah-kisah yang lain. Tragedi panjang itu kemudian berulang hari ini di zaman modern, ketika orang namanya Theodor Herzl mendirikan sebuah gerakan yang disebut dengan Zionisme internasional yang melahirkan negara Zionis
saya berat lisan saya ini menyebut kata Israel. Karena Israel itu adalah kata suci yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Maryam. Di surat Maryam Allah sebut namanya Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Lalu keturunannya itu namanya Bani Israel. Hanya saya ingin akhiri, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak saya ingatkan, Al-Quran itu dipenuhi dengan kisah mereka, jangan sekalian, dipenuhi dengan kisah mereka. Mari kita perhatikan, surat Al-Baqarah itu adalah kisah mereka, surat Ali Imran itu adalah kisah mereka, surat Al-Ma'idah itu kisah mereka, surat An-Naml itu kisah mereka, surat Al-Qasas itu adalah kisah mereka. Bahkan Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran. Ini surat ada di surat Bani Israel. Lalu Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala Bani Israel. Al-Quran ini berkisah tentang Bani Israel. Namun sayangnya kaum muslimin tidak memperhatikan Al-Quran ini. Hadiskan kita tidak memperhatikan, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Betapa setelah kaum muslimin tidak berpuasa, sekarang kaum muslimin tidak berdaya. Dunia ini benar-benar di bawah tangan mereka. Hari ini lihat Amerika, siapa di belakang Amerika itu? Mereka. Lihat politik Amerika, siapa di belakang politik Amerika itu? Mereka. Siapa di belakang politik ekonomi Amerika? Mereka. Siapa di belakang PBB itu? Mereka. Hari kalian dunia sudah ada dengan mereka. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita masih punya harapan. Saya ingin mengakhiri orasi. Harapan itu diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini belum akan kiamat. La taqumu sa'ah, kata Nabi, hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sampai kaum muslim ini memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yahtabi al-yahud, sehingga di situ Nabi ceritakan mereka itu lari tunggang-langgang, kalah gitu. Yang itu. Sehingga lalu kalau hajar ya Abdullah ya Muslim ada Yahudi khalfi fatulhu illa syajaratul gharqat, sampai pada saat itu ada batu, kemudian ada pohon itu bisa bicara, menampilkan bahwa ada yang bersembunyi di belakang mereka, mengatakan, ini wahai Muslim, ini wahai Abdullah, ada Yahudi di belakangku, kamu kesini bunuhlah mereka. Bagaimana bisa Rasulullah hadis sahih riwayat Imam Ahmad ini akan terjadi, pasti akan terjadi. Kita semua ya, itu hanya bisa terjadi kalau kita semua kaum muslimin, tidak hanya orang Indonesia, seluruh kaum muslimin di dunia bersatu padu, sudah tidak ada lagi kemudian hanya bangga, saya Indonesia, saya Saudi, saya Malaysia, saya Mesir. Tidak sekedar berbangga-bangga, tapi bangga menjadi orang muslim bersatu padu. Dan zaman itu akan terjadi bangkitnya kembali khilafah Islam sendiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat panji-panji Anda Bapak Ibu sekalian. Palestine. Palestine. Bapak Ibu sekalian, di sesi ini masih bersama dengan sesi tausiah. Silakan kabarkan kepada dunia, angkat handphone Anda, kabarkan kepada mereka bahwa kita tidak akan lelah untuk melindungi